Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat mari pro dimanapun berada. Kembali lagi bersama Rizky pada sore hari ini di ajang Tausiah Ramadan. Masih di langkah kerja yang ke-30 di bulan April tahun 2021 yang juga saat ini bertepatan dengan hari Jumat ya. Selamat sore dan salam kompak selalu untuk sahabat sehat mari pro dimanapun berada. Yang monitor pada sore hari ini pokoknya yang dengerin suara Rizky ya, dapat salam spesial dari kami di studio. Baiklah sahabat sehat mari pro, seperti biasa di ajang Tausiah Ramadan ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah atau siraman rohani ya yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang saat sekarang ini udah berada di studio. Namun sebelum itu Rizky informasikan ya bahwasanya siaran kita pada sore hari ini terhubung dengan 10 stasiun radio ya. Ada MC Radio di 90,8 FM di kawasan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sana. Juga ada M Radio 91,2 FM di sekitaran Sijunjung ya, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Juga dengan Piaman FM 100,6 di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tentunya. Juga dengan Jaya FM 91,9 di kawasan Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kemudian ada Garis Pantai FM 92,0 di kawasan Sago Pesisir Selatan ya, juga di SKFM 89,7 di kawasan Cingkareng Ateh Bukit Tinggi. Ada Prolibas juga di 101,3 FM di Tugu Batas Sumbar ya, dengan Jambi sana ya, di Sungai Rumbai, Darmasraya, Sumatera Barat tentunya. Kemudian ada Dharma FM juga di 91,3 di kawasan Darmasraya. Ada Balibis FM 87,9 di kawasan Kota Solo ya, Sumatera Barat. Dan juga tentunya ada Tasya FM di 104,2 Jalan Raya Gantian Kubang di Kecamatan Gugur, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nah, sahabat sehat mari pro, nanti kami juga membuka kesempatan untuk sahabat yang ingin bertanya ya. Jadi setelah tausiah disampaikan oleh Ustadz kita, ada kesempatan untuk bertanya juga. Jangan lupa dicatat dulu nomornya ya untuk yang belum ada di 0823 86447487. Baiklah, langsung kita sapa Ustadz kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang udah puasa keberapa ya Ustadz ya? 18 ya, tidak terasa kita udah di penghujung 10 hari kedua Ustadz ya. Ya. Oke, baiklah pada sore hari ini apa yang akan menjadi pembahasan kita Ustadz? Bahaya nafsu dalam Islam. Bahaya nafsu dalam Islam ya. Baiklah sahabat sehat mari pro dimanapun berada, langsung saja kita luruskan dan untuk menuntut ilmu dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Diatur dulu posisi duduknya yang nyaman biar kita bisa fokus mendengarkan gitu ya. Baiklah, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan yang menciptakan segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah berikan semuanya nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita masih mampu
dan sanggup melakukan agenda kita, melanjutkan kehidupan sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Banyak mungkin daripada keinginan yang telah terwujud dalam kehidupan, akan tetapi syukur kita lupa kepada Allah. Padahal sebetulnya di ketika apapun yang kita capai dalam kehidupan, apapun yang kita terima dalam kehidupan, maka tugas kita selaku hamba Allah adalah bagaimana pandai mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Di ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan berkah daripada nikmat itu. Sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah akan Allah berikan dalam kehidupan kita. Itulah makanya penting betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita anugerahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dalam kehidupan kita, contoh dalam kehidupan. Kalau seandainya kita jadikan suatu teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita akan selamat dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Akan tetapi manusia pada saat ini umumnya ataupun khususnya umat muslim yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, banyak yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola dalam kehidupan. Mereka mungkin menjadikan seorang artis sebagai idola, pemain sepak bola sebagai idola, ataupun pelukis sebagai idola, yang maksudnya adalah tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dalam kehidupan. Maka insya Allah kita pada saat ini hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan cerminan hidup kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam hal berpuasa, mungkin sampai saat ini kita masih melakukan, menjalankan serta menunaikan ibadah puasa. Tentu yang pastinya dalam melakukan ibadah puasa ada hal yang mesti kita tahan agar puasa kita tidak batal dalam pandangan agama. Banyak mungkin yang membatalkan puasa yang telah kita ketahui, mungkin seperti makan ataupun minum ataupun memberikan sesuatu yang menurut kehendak nafsu kita. Makanya dalam berpuasa ini sebetulnya yang harus kita tahan dalam berpuasa itu adalah hawa nafsu kita. Kenapa? Karena sesungguhnya hawa nafsu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam tubuh kita, berbahaya dalam diri kita, berbahaya dalam kehidupan kita, bahkan terhadap agama pun ada bahayanya. Makanya dengan bahaya nafsu yang begitu besar dalam kehidupan kita, Allah berikan suatu ibadah amaliyah, yakninya berpuasa, supaya apa? Supaya nafsu mampu kita kendalikan. Pernah Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa sesungguhnya yang paling besar?" Maka banyak muridnya menjawab dengan jawaban yang salah. Ada mungkin mereka yang menjawab itu yang paling besar itu gunung, yang paling besar itu mungkin bumi, atau apapun jawaban muridnya.
disalahkan oleh Al-Ghazali. Bukan itu yang ku maksud, kata Al-Ghazali. Tapi yang ku maksud yang paling besar itu adalah tak lain dan tak bukan nafsu. Begitu besarnya pengaruh nafsu dalam kehidupan manusia. Makanya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak ada 3 yang mesti kita pergunakan dengan baik. Apa itu? Yang pertama, manusia diberikan akal. Yang kedua, diberikan iman. Yang ketiga, diberikan nafsu. Itulah komplitnya pemberian Allah kepada yang namanya manusia. Lain hanya dengan malaikat yang hanya diberikan akal dan iman tanpa nafsu. Lain pula yang namanya iblis atau setan hanya diberikan nafsu saja, tapi manusia diberikan lengkap, ketiga-tiganya ada pada manusia. Itulah istimewanya manusia. Ketika manusia pandai mempergunakan akal dan imannya, maka tingkatan manusia sesungguhnya lebih tinggi daripada malaikat. Makanya malaikat pun disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Tapi ketika manusia itu tidak pandai mempergunakan akal dan imannya, maka derajat manusia itu lebih hina daripada binatang. Itu Allah gambarkan pada surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini kata Allah. Al-A'raf ayat 179. Dan betul-betul sungguh kata Allah bahwasanya penghuni daripada neraka Jahannam itu, kata Allah, kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, diberikan hati oleh Allah, tapi tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Diberikan telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu, kata Allah, ulaika kal an'am, sama dengan binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada itu. Makanya bahaya nafsu bisa jadi menghinakan manusia. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, jadi Allah memberikan nafsu kepada manusia yang tujuannya ada untuk sebagai ujian bagi manusia. Baik itu ujian mental, ujian iman, ataupun ujian yang lainnya. Yang penting nafsu adalah suatu ujian dalam kehidupan manusia. Makanya sebetulnya setiap manusia yang diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mampu memahami seperti apa hal yang membuat fatal manusia daripada nafsu yang diperturutkan ini. Banyak orang membunuh itu mengutamakan nafsunya. Banyak mungkin orang mencuri itu karena nafsu yang diutamakannya. Banyak mungkin berbuat dosa maksiat itu karena nafsu. Orang kalau sudah nafsu yang diutamakan, maka alamat kepada dosa mereka akan ciptakan dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, jadi apa saja bahaya nafsu dalam kehidupan manusia? Yang pertama, tidak akan mampu memahami agama. Kalau nafsu sudah ada, sudah mengendalikan kehidupan manusia, maka manusia itu tidak akan mampu memahami agama. Diberikan perintah sholat, nggak mau. Diberikan perintah puasa, nggak mau. Disuruh zakat, nggak mau. Disuruh berbuat baik, nggak mau. Kenapa? Nafsunya lebih utama dalam kehidupannya. Akibat nafsu yang diutamakan dalam kehidupan,
maka memahami agama tidak akan mampu dia kerjakan dalam kehidupan. Allah mengatakan dalam ayatnya, dan di antara mereka ada yang mendengar perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, apakah dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Muhammad ayat 16. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi jelas di sini bahwasanya nafsu apabila lebih utama apapun persoalan agama, nggak akan bisa dia pahami dengan baik. Itu yang pertama, bahaya daripada nafsu. Yang kedua, bahaya nafsu itu adalah timbul sifat rakus. Ini jelas. Orang kalau sudah mengutamakan nafsu, rakusnya akan banyak dalam kehidupannya. Ingin lebih. Kalau seandainya pada saat ini mungkin sudah banyak harta bendanya, sudah banyak kekayaannya, tapi ingin lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena nafsunya. Makanya banyak mungkin udahlah dia jadi pejabat, gajinya mungkin sudah banyak dalam satu bulan, ingin lagi mengambil hal yang lain dengan cara yang haram. Artinya apa? Nafsunya membuat dia rakus. Banyak pejabat pada saat ini kita lihat, begitu tingginya gaji diberikan dalam setiap bulan, diberikan tunjangan ini dan itu, bahkan belum mampu puas dengan rezeki Allah yang sebanyak itu Allah berikan. Masih mampu masih mau mencari hal yang tidak baik, mengambil mungkin dana lainnya haram yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu membuat sifat rakus tumbuh dalam kehidupan manusia. Makanya nggak heran sebetulnya apabila orang itu rakus, ternyata penyebab utamanya dia rakus itu adalah tak lain dan tak bukan nafsunya lebih merajai dalam kehidupannya. Makanya puasa ini mengendalikan nafsu yang lebih tinggi potensinya dalam kehidupan manusia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya nafsu itu dalam pandangan Islam itu mendewakan duniawi. Banyak manusia pada saat ini apabila dunia menjadi tujuannya, menjadi utamanya, menjadi tujuan dalam kehidupannya dunia, itu berarti nafsu sudah mengendalikan dalam kehidupannya. Gak ingat lagi akhirat. Bahkan di ketika ada suatu lupa yang menyebabkan mereka lupa akhirat, cinta yang menyebabkan suatu lupa. Apa itu? Cinta dunia, akibatnya lupa kepada akhirat. Kita hidup di atas dunia ini sebetulnya suatu permainan, suatu senda gurau yang sifatnya sementara, nggak akan lama. Bagaimanapun tingginya jabatan kita, bagaimanapun banyaknya harta kemewahan kita, bagaimana kedudukan kita begitu tingginya, bagaimana cantik rupa kita, tampannya kita, nggak akan lama. Semuanya itu hanya dunia yang memperbudak manusia sehingga lalai kepada akhirat. Makanya kata Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikanmu, kata Allah, sampai kamu masuk dalam kubur. Itu adalah pesan Allah kepada kita. Artinya apa? Nafsu membuat kita mendewakan dunia. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya daripada nafsu itu dalam pandangan Islam adalah tidak pernah bersyukur. Ini nggak pandai bersyukur kepada Allah. Gimana orang mau pandai bersyukur kalau tujuannya hanya nafsu, tujuannya hanya dunia semata? Sudahlah punya mungkin rumah, pengen mobil, sudah ada mobil pengen lagi motor, sudah ada motor mungkin pengen lagi beli helikopter,
Kapan manusia akan puas dalam kehidupan mereka? Itu makanya bahaya daripada nafsu itu nggak akan pernah membuat manusia bisa bersyukur kepada Allah. Makanya Rasul pesan kepada kita, dalam hal urusan akhirat lihatnya ke atas, dalam urusan dunia lihatnya ke bawah. Banyak mungkin orang lain yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Jangan pandangnya ke atas. Kalau pandangnya ke atas ya, orang punya mobil, kita nggak pengen pula punya mobil. Akhirnya apa? Kadang-kadang jalannya yang ditempuh salah. Orang punya jabatan, kita nggak punya jabatan. Pengen pula punya jabatan. Akhirnya apa? Mempergunakan tipu daya untuk meraih suatu jabatan, dibeli dengan uang atau lewat suatu kebohongan. Akhirnya apa? Menjadikan dosa dalam kehidupan. Itulah akibatnya kalau orang telah mengutamakan nafsunya dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya, bahaya daripada nafsu itu adalah jauh daripada petunjuk manusia. Jauh daripada petunjuk Allah. Nafsu membuat manusia jauh daripada petunjuk Allah. Sementara kenapa? Karena petunjuk Allah itu adalah suci. Kalau manusia telah mengutamakan nafsunya, berarti manusia itu dalam keadaan kotor. Mana mungkin yang suci akan bisa diterima oleh yang kotor? Makanya kalau penuh dengan nafsu kehidupan manusia, maka manusia akan jauh daripada petunjuk Allah. Selanjutnya akibat atau bahaya nafsu itu dalam kehidupan manusia itu adalah jauh atau mudah berputus asa. Manusia kalau sudah mengutamakan nafsunya akan mudah putus asa. Kenapa? Kalau nggak tercapai suatu impian, putus asa. Nggak tercapai suatu keinginan, putus asa. Nggak pernah merasakan kecukupan. Nggak reda dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Apapun takdir Allah untuknya, mereka nggak ikhlas. Itulah yang membuat manusia putus asa. Apabila nafsu diutamakan dalam kehidupan manusia, maka alamat manusia itu akan putus asa dalam kehidupannya. Makanya Allah berpesan kepada kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah untuk kita lebih luas dari apapun yang kita inginkan dalam kehidupan. Makanya kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi ketika nafsu itu telah mengutamakan atau telah merajai kehidupan kita, maka alamat kita akan sesat dan tidak akan selamat dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita tunaikan pada saat ini dapat menjadikan nafsu itu menjadi lebih tidak berhasil mengendalikan kita, atau kita yang bisa mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kita. Mudah-mudahan puasa memberikan suatu berkah dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.